Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya berkesempatan untuk bisa menyampaikan media pembelajaran tentang fikih munakahat pernikahan dalam Islam. Kelas 12 SMA Negeri 1 Selong. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus kita sampaikan itu pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang keempat, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kelima, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keenam, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketujuh, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedelapan, menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian, infografis. Setelah mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam ini, saya akan memahami bahwa pernikahan memiliki ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan yang mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu dalil Al-Quran dan hadis, hukum, rukun, hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, dan syarat. Pengertian. Secara bahasa, pernikahan yaitu mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Kemudian menurut KBBI, nikah artinya diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalil Quran Surah An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang artinya, Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Hadis riwayat Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, kedudukannya. Yang ketiga, kecantikannya. Dan karena agamanya. Nikahilah wanita dengan agamanya,
Kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tujuan pernikahan, seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Adapun hukum nikah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib. Mengapa wajib? Nikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat. Jika orang tersebut tidak menikah, dikhawatirkan akan berbuat zina. Yang kedua, sunnah. Mengapa dikatakan sunnah? Seseorang yang sudah mampu berumah tangga, mempunyai hajat menikah, masih dapat menahan diri dari berbuat zina. Yang ketiga, mubah. Mengapa dikatakan mubah? Seseorang yang sudah memiliki tetapi belum mampu mendirikan rumah tangga, atau orang yang belum mempunyai hajat menikah meskipun telah mampu mendirikan rumah tangga. Yang keempat, makruh. Kenapa dikatakan makruh? Bagi seseorang yang belum mampu menjalankan kehidupan pernikahan dengan baik, misalnya belum mampu memberi nafkah lahir batin. Meskipun demikian, kemampuan memberikan nafkah lahir batin bukan menjadi penghalang bagi mereka yang telah siap menikah. Rezeki merupakan urusan Allah dan diberikannya kepada mereka yang mau berusaha. Yang kelima, haram. Kenapa dikatakan haram? Seseorang yang bermaksud tidak akan menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang baik. Rukun nikah. Rukun nikah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dan wali nikah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang dinikahkan. Yang kedua, wali hakim, kepala negara yang beragama Islam. Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya. Kemudian yang keempat, ada 2 orang saksi. Kemudian yang kelima, ada ijab qabul dari wali dan mempelai laki-laki. Adapun syarat-syarat nikah. Yang pertama adalah calon suami. Calon suami yaitu laki-laki berusia 19 tahun, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dan bukan mahram calon istrinya. Yang kedua, calon istri. Wanita berusia 16 tahun, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga, ada 2 orang saksi beragama Islam, laki-laki balik dewasa, berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat, ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan sebagai mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Yang wali nikah, beragama Islam, laki-laki, balik, berakal, merdeka, dan bukan hamba sahaya. Bersifat adil, tidak sedang umroh atau haji. Hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban bersama suami dan istri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri. Yang ketiga,
setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, saling membantu antara keduanya. Yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 dan Quran Surah An-Nisa ayat 36 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Di dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Yang keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang kelima, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. Hak dan kewajiban suami dan istri yang ketiga, yaitu yang pertama, taat kepada perintah suami. Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarganya. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah bila mana suami tidak ada di rumah istri. Wajib menjaga hartanya dan kehormatan suaminya. Karenanya istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Hikmah pernikahan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang suci dan halal. Yang kedua, memelihara kesucian dan kehormatan dari perbuatan zina. Yang ketiga, membentuk rumah tangga Islami yang sejahtera lahir dan batin. Yang keempat, mendidik anak-anak menjadi mulia, melestarikan hidup manusia dan memelihara nasab. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasul dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mencari keturunan yang soleh dan soleha serta berakhlak mulia. Yang ketujuh, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak. Yang kedelapan, membagi tanggung jawab antara suami dengan istri yang selama ini dipikul sendiri-sendiri. Yang terakhir, menyatukan keluarga kedua belah pihak. Terima kasih banyak atas yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.